Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Taman Mutiara yang Allah muliakan, alhamdulillah kita pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumahnya setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kemudian kita duduk di majelis ilmu, ya, yang mudah-mudahan ini bagian daripada ikhtiar kita, ya, untuk meraih mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulal jannata fil akhirah. Siapa yang tidak merasakan surganya di dunia, maka dia tidak akan merasakan surganya nanti di akhirat, gitu. Ya. Jadi di dunia itu ada surga. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan surga dunia? Maka kata Imam Ibnu At-Taimiyah, surga dunia itu adalah ibadah kita, Pak. Ya. Ibadah. Ya. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, kadang orang-orang kafir itu tidak mengetahui kenikmatannya orang-orang yang beriman, ya. Dia merampas dari orang-orang yang beriman harta materi yang sifatnya zahiriyah, tetapi ada kenikmatan orang yang beriman yang orang-orang kafir luput darinya. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya mereka mengetahui nikmatnya yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, maka orang-orang kafir tidak akan merampas materi, tidak akan merampas dunianya, tetapi mereka akan merampas keimanan, merampas ibadah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, gitu, ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, maka Nabi sebutkan bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman surga, jelas Nabi katakan, jika kalian melewati taman surga, maka duduklah kalian di taman surga itu. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga? Yaitu majelis ilmu, ya. Jadi Nabi saja mengatakan majelis ilmu itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bersyukur Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kelapangan hati, ya, kemudahan langkah kaki kita untuk senantiasa zikrullah, ya, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Apalagi kita duduk di majelis ilmu seperti ini, ya.
Selain mengingatkan kita kepada Allah ketika kita berada di majelis ilmu, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, pentingnya ahamiyatu fi majelis ilmu, ya, pentingnya kita duduk di majelis ilmu itu adalah agar, ya, terbangunnya pemahaman terhadap agama kita. Itu penting, ya, karena sulit kita mendapatkan pemahaman agama kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, ya. Di samping Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah pernah mengatakan, kata beliau, sesungguhnya segala kebaikan dunia dan akhirat, Pak, ya, segala kebaikan dunia dan akhirat itu bersumber daripada pemahaman terhadap agama kita, ya. Siapa orang yang tidak diberikan pemahaman terhadap agama, ya, maka dia kehilangan sumber kebaikan, kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Oleh karenanya diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan berikan pemahaman terhadap agamanya. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Jelas, ya, ya, ya. Kata Nabi SAW, ya, yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana seorang muslim berpikir tentang agama, gitu, Pak, ya, gitu, ya. Karena nanti akan datang satu masa, satu zaman di mana manusia mengabaikan agamanya, ya. Saking tidak berharga agama, ya, saking mengabaikan agamanya, maka nanti ada sekelompok orang dia akan menjual agamanya itu dengan harga yang murah. Padahal kata Allah, wala tashtaru bi ayati minallah thamanan qalila. Jangan sekali-kali kalian menjual agama, itu maknanya begitu. Menjual ayat-ayat Allah, menjual agama Allah dengan harga yang sedikit, gitu. Nah, ketika Nabi mengajarkan kepada kita tentang doa, ya Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah agamaku yang dengan agama itu mengatur seluruh urusan kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, tidak ada urusan dalam kehidupan kita kecuali diatur oleh agama. Makanya kata para ulama, salah satu keutamaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi telah memberikan contoh, ya, dalam setiap urusan kehidupan kita, ya. Jangankan masalah ibadah, sholat, haji, saum, ya, urusan keseharian kita, bagaimana kita kencing diatur oleh agama. Bagaimana kita makan diatur oleh agama. Bahkan bagaimana kita berhubungan, ya, ya, itu diatur oleh urusan agama, oleh agama. Karena agama ini yang mengatur seluruh urusan kehidupan kita, termasuk urusan muamalah, gitu, ya. Maka kata para ulama, ketika ada doa Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah agamaku, maka memperbaiki agama itu, apa yang dimaksud dengan memperbaiki agama? Ya, paling tidak dua, kata para ulama, ya, ya. Jadi ketika ya Allah kita berdoa Allahumma aslih li dini, atau dalam doa yang lain Allahumma inni as'aluka salamatan fidin, kan gitu, ya. Ya Allah, ya selamatkanlah agamaku, ya Allah perbaikilah agamaku. Maka kata para ulama, ketika kita berdoa kepada Allah memperbaiki agama, paling tidak dua hal yang mesti kita perbaiki dan kita jaga. Apa yang pertama? Al-fahmu anidin. Itu yang pertama, Pak, ya, yaitu memperbaiki pemahaman kita terhadap
agama, ya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu bersyukur di sini saya lihat ada beberapa pengajian, ya, yang itu sarana buat kita agar semakin paham terhadap agama gitu. Maka kita tingkatkan pemahaman terhadap agama ini. Nah, makanya salah satu penyakit umat Islam kata para ulama sekarang itu adalah juz'iyatul fahm. Ya, juz'iyatul fahm itu artinya sempitnya pemahaman. Kalau umat Islam itu juz'iyatul fahm, sempitnya pemahaman, maka kesananya juz'iyatul amal. Jadi amalnya juga sektoral, ya. Ya, makanya dalam bab ilmu itu nggak boleh sempit, mesti luas, ya, nggak boleh cukup, ya. Kalau cukup itu bab fisik Bapak Ibu, bab jasad, ya, itu baru cukup. Contoh misalnya kita butuh makan, cukup Pak, nggak boleh berlebihan, gitu. Ya, jadi kalau bab kepada fisik kata para ulama, itu cukup rumusnya. Ya, maka ketika Nabi mengatakan makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan, gitu. Karena jadi bahaya Pak, ya. Berlebihan mah karasa Pak, saya juga tuh, gitu. Ya, makanya saya kalau ngisi pengajian wayahna kudu disiapkan meja apa nama. Yang kursi biar nyaman Pak. Kalau duduk kayak bapak-bapak saya nggak nyaman begitu kan. Itu berlebihan, ya. Ini mengingatkan kepada kita, ya. Kita ini butuh gula Pak dalam tubuh kita. Tapi kalau berlebihan bahaya, penyakit gitu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam ilmu itu mesti luas. Ada suatu saat jamaah bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan mankul katanya? Ya, mankul. Jadi ternyata jamaah ini pernah berinteraksi dengan Islam jamaah. Bapak Ibu pernah mendengar ada istilah Islam jamaah? Kalau sekarang mungkin bertransformasi namanya dengan LDI Pak. Nah, jadi orang ini pernah berinteraksi, ya, dengan Islam jamaah ataupun LDI, sempat ngaji, ya, lalu bertanya sama saya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan mankul gitu. Jadi mereka itu memahami agama itu, ya, nggak boleh, ya, referensinya, ya, kepada para ulama yang lain kecuali referensinya kepada imam. Dia ngaji Pak. Ya. Di sini ada LDI nggak Pak? Jadi kalau LDI itu ngaji tafsir Al-Quran itu per huruf, ya, per kata, tetapi sumbernya itu, ya, langsung dari imamnya, bagaimana imamnya memahami kalimat ini, memahami ayat ini, memahami kata ini, dan dikesampingkan Imam Ibnu Katsir, nggak boleh tuh. Dikesampingkan Imam At-Tabari, gitu. Dikesampingkan imam-imam yang lainnya. Jadi mereka memahami Quran, ya, Qurannya sama kita baca 30 juz, memahami hadis, tetapi yang mereka pahami dari Al-Quran dan hadis sebagaimana pemahaman imamnya. Ya, jadi kalau ada orang yang memahami LDI memahami ayat Quran hadis, lalu kemudian bersumber dari berbagai macam rujukan, itu aib. Itu namanya mankul. Jadi mankul itu mesti belajar berdasarkan imamnya. Kita nggak begitu, gitu kan? Ya, memahami agama tidak begitu Pak kita. Ya, kita memahami agama bagaimana kita mempelajari Islam dari ulama-ulama yang mu'tabaroh, gitu kan? Imam Ibnu Katsir kita pelajari, para tabi'in, begitu. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah, kata para ulama, memperbaiki agama yang pertama adalah al-fahmu aniddin, memperbaiki pemahaman terhadap agama kita, gitu. Nah, mudah-mudahan terus Bapak Ibu, ya, ini harus kita lakukan, ya, nggak boleh berhenti, ya, ya. Makanya ada kalimat utlubil ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Itu perbaiki agama yang pertama. Yang kedua Pak, ini penting bagi kita yang kedua, ya. Kata para ulama, aslih li dini, memperbaiki agamaku. Maka yang kedua, selain
Pemahaman yang kita perbaiki adalah al-intima'u aniddin. Apa al-intima? Ya, komitmen kita terhadap agama, Pak. Ini yang harus kita perbaiki. Ya. Kenapa mesti ada komitmen? Karena ada doa Nabi SAW, ya. Kadang hati kita seringkali berubah-ubah. Makanya kata Nabi dalam doa, ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba tuh, ya Allah yang membolak-balikan setiap hati, kokohkan hati ini agar senantiasa berada di atas agamamu. Ini intima namanya. Kalau tadi al-fahmu anidin, bagaimana kita pemahaman benar terhadap agama, semakin terus bertambah pemahaman kita terhadap agama, maka yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita komitmen terhadap agama ini. Ya. Ya, syukur-syukur kita diwafatkan oleh Allah pun dalam keadaan intima anidin. Makanya disebutkan kan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Ya wala tamutunna illa wa antum. Nah, itu makna muslimun itu salah satu maknanya adalah bagaimana komitmen kita terhadap agama sehingga kita berserah diri kepada Allah. Jadi bukan artinya janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maksudnya dalam keadaan beragama Islam, bukan maknanya bukan itu. Tetapi komitmen kita terhadap agama kita Islam. Ada satu hadis, ya, yang ini menjadikan sahabat sekelas Abu Hurairah radhiyallahu an panik semasa hidupnya, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah, Pak, di hadapan para sahabat, Pak. Sedang begini, ini para sahabat. Ya, jadi yang hadir di majelisnya Rasulullah ini sahabat-sahabat mulia, sahabat yang terbaik. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anna fikum la rajulun dursahu finnari a'dham, ya, min jabalin Uhud. Dan ini kalimat ini Nabi sampaikan khusus buat para sahabat. Makanya ada sebagian sahabat yang merasa khawatir, yang sampai tidak bisa tidur nyenyak gara-gara kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa anna fikum la rajulun. Ya, nanti ada salah seorang di antara kalian, dan ini ditujukan bukan kepada kita, tetapi ditujukan khusus kepada para sahabat Nabi yang ada di majelis itu. Apa kata Nabi? Ya, dursahu finnari, yang mana gigi gerahamnya nanti di neraka. Ya. Jadi gigi geraham di neraka para sahabat itu, ada salah seorang sahabat Nabi yang gigi gerahamnya di neraka itu a'dhamu min jabalin Uhud. Itu lebih besar daripada gunung Uhud. Coba bayang, gigi gerahamnya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Ya. Ini hadis ini berlaku kepada para sahabat, enggak kepada kita. Gitu. Karena saat itu Nabi menyampaikannya di majelisnya para sahabat, dan Nabi menyampaikan salah seorang di antara kalian. Gitu. Ya. Ada yang gigi gerahamnya di neraka itu lebih besar daripada gunung Uhud. Ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan kalimat itu di hadapan para sahabat yang kita ketahui bagaimana kualitas imannya, kualitas beragamanya para sahabat saat itu, ya, maka sebagian para sahabat itu merasa khawatir, Pak, dengan hadis Nabi itu. Ya. Lalu kemudian satu persatu gitu kan sahabat Nabi wafat, dan ternyata ketika sahabat Nabi wafat, sahabat Nabi yang wafat itu dalam keadaan wafat yang terbaik dengan agamanya, husnul khatimah. Ya. Maka saat itu ikhwatul iman rahimakumullah, ada sahabat Nabi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, yang saat itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, ya. Bagaimana responnya Abu Hurairah radhiyallahu an ketika mendengar hadis ini? Bahkan beliau yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah itu, Pak, gelisah semasa hidupnya, Pak. Gelisah, bahkan tidak bisa tidur, khawatir. Kenapa? Karena dia menyaksikan sahabat Nabi yang meninggal duluan, mereka sahabat-sahabat yang terbaik dalam kematiannya, ketika wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, sahabat yang wafatnya dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka saat itu ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ada dua sahabat ya. Ya. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ar-Rajul bin Unfuah. Ini kita kalau Ar-Rajul bin Unfuah baru kita dengar mungkin ya. 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 Ketika Abu Hurairah ya, mengukur dirinya dengan Ar-Rajul bin Unfuah, makanya kenapa Abu Hurairah panik, gelisah ketika mendengar hadis ini, karena kalau dia membandingkan dengan Ar-Rajul bin Unfuah, Ar-Rajul bin Unfuah ini sahabat yang jauh lebih lama bersama dengan Nabi. Bahkan ada sahabat memberikan kesaksian kepada tentang Ar-Rajul bin Unfuah, yaitu Ar-Rafi bin Khadij. Ar-Rafi bin Khadij mengatakan, wallahi sungguh ya, bahwa Ar-Rajul bin Unfuah ini adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Nabi, orang yang ahli ibadah, bahkan akhlaknya mulia. Dan itulah kesaksian sahabat Nabi Ar-Rafi bin Khadij terhadap Ar-Rajul bin Unfuah. Sementara Abu Hurairah ya, bukan sahabat Nabi yang kenal lama dengan Rasulullah. Jadi dalam hidupnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa Abu Hurairah itu ketemu dengan Nabi kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahunan lebih. Sementara Ar-Rajul bin Unfuah berinteraksi dengan Nabi jauh lebih lama ketimbang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan ada kesaksian dari sahabat yang lainnya. Ar-Rajul bin Unfuah ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang paham dengan Quran, itu jago diplomatis, Pak ya, akhlakul karimah. Maka saat itu Abu Hurairah radhiyallahu an merasa jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Nabi, dursahu fin nari adham min jabalin Uhud, itu menimpa dirinya. Ya, Masya Allah, pada sahabatnya, Pak. Tetapi Abu Hurairah baru bisa tenang ya, baru bisa tenang, bisa tidur nyenyak kapan? Ketika Abu Bakar Siddiq, ketika Nabi sudah wafat, itu Nabi sudah wafat pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya, tepatnya tahun ke-12 Hijriah, di mana umat Islam saat itu sedang ada fitnah yang sangat besar, yaitu pengakuan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Banyak umat Islam yang murtad, Pak. Padahal mereka sebelumnya mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur intima kita dengan agama. Dulu ada orang yang melihat Rasulullah, Pak, belajar agama kepada Nabi SAW. Tetapi sepeninggalnya Nabi tahun ke-12 Hijriah, kan Nabi wafat tahun ke-10 ya. Tahun ke-12 Hijriah, ketika pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu terjadi fitnah besar, yang mana umat Islam banyak yang murtad, Pak. Masya Allah. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Maka saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengutus siapa? Yang diutus bukan Abu Hurairah radhiyallahu an. Nambah enggak pede lagi, Pak. Wah, benar. Kalau dibandingkan dengan Ar-Rajul bin Unfuah, enggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ternyata yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menghalau Musailamah Al-Kadzab bukan Abu Hurairah, tetapi Ar-Rajul bin Unfuah. Diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka saat itu semakin sedihlah Abu Hurairah. Aduh, jangan-jangan sementara banyak sahabat Nabi sebagian yang wafat, tetapi wafatnya dalam keadaan terbaik wafatnya. Jangan-jangan yang menimpa apa yang disampaikan oleh Nabi menimpa Abu Hurairah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Ar-Rajul bin Unfuah kemudian diutus karena dia orang ahli diplomasi, ya. Nah, beliau diplomasinya bagus, pemahaman terhadap Qur'annya juga bagus, Pak. Ya, akhlaknya juga bagus, ya. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika sampai ya Ar-Rajul bin Unfuah itu di salah satu kampung ya, Bani Hanifah ya, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya disebutkan begitu. Lalu kemudian
belum sampai ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab, tadinya ngajak debat kalau bahasa kita mah ya, supaya menghalau ya pemurtadan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Tetapi sebelum sampai ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab, pendukung Musailamah Al-Kadzab mengetahui akan kedatangan Ar-Rajul bin Unfuwah. Maka di tengah perjalanan di Bani Hanifah dihadang Ar-Rajul bin Unfuwah. Apa yang dilakukan oleh pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, Pak? Ya, diiming-imingi harta, Pak. Ya, jadi Ar-Rajul bin Unfuwah ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, diiming-imingi harta, kedudukan, ya, Masya Allah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ar-Rajul bin Unfuwah yang tadinya seorang sahabat Nabi, ya, yang militan dengan agamanya, ya, tetapi nggak bisa intima, nggak bisa komitmen dengan agama ini, sehingga Ar-Rajul bin Unfuwah yang tadinya diutus oleh Abu Hurairah radhiyallahu an untuk meredam pemurtadan Musailamah Al-Kadzab, karena diiming-imingi oleh harta, tahta, Toyota, akhirnya segala macam lah, itu wanita, pokoknya tahta semua. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Intimanya hilang dengan agamanya. Bahkan apa yang terjadi, Ar-Rajul bin Unfuwah menjadi pendukung Musailamah Al-Kadzab, sahabat Rasulullah, Pak. Ya, menjadi pendukungnya Musailamah Al-Kadzab. Bahkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, ketika Ar-Rajul bin Unfuwah bergabung, Pak, dengan Musailamah Al-Kadzab, Masya Allah, ya Allah ya Karim, itu, Pak, pemurtadannya, yang murtad dari kaum muslimin semakin banyak, Pak. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, Ar-Rajul bin Unfuwah dengan kemampuan komunikasinya, dengan kecerdasannya, dengan kealimannya, sehingga mampu memurtadkan sebanyak 50.000 kaum muslimin. Dan itu kerusakannya, dampaknya jauh lebih besar ketimbang Musailamah Al-Kadzab. Ar-Rajul bin Unfuwah itu, ya, mampu memurtadkan berapa? 50.000 kata Imam Ibnu Katsir. 50.000 orang, kebayang, Pak, bukan jumlah sedikit. Ya. Masya Allah. Itu Imam Ibnu Katsir mengatakan begitu. Ya. Makanya nanti kita akan ambil hikmahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa dampak pemurtadan yang dilakukan oleh Musailamah oleh Ar-Rajul bin Unfuwah itu jauh lebih besar ketimbang Musailamah Al-Kadzab. Maka tidak ada pilihan saat itu bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengumpulkan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab dan Ar-Rajul bin Unfuwah, Pak. Peranglah terjadi tahun 12 Hijriah. Kita mengenal ada perang Yamamah. Jadi perang Yamamah itu perang yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, untuk melawan Musailamah Al-Kadzab dan pengikut-pengikutnya. Dan pada perang Yamamah itu akhirnya Musailamah Al-Kadzab terbunuh mati oleh Wahsy. Wahsy ini, ya, yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka di tahun ke-12 Hijriah pada perang Yamamah, Wahsy itu juga yang kemudian membunuh siapa? Musailamah Al-Kadzab. Sementara Ar-Rajul bin Unfuwah dibunuh oleh Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah peristiwa itu Abu Hurairah radhiyallahu an merasa tidurnya nyenyak, Pak. Masya Allah. Jadi ini menggambarkan, Pak, bahwa Nabi itu bukan peramal, Pak, tetapi Nabi mengatakan itu betul, nyata adanya. Dan itu disampaikan kepada para sahabat, bukan untuk kita. Wa anna fikum la rajulun dursahu fin nari a'dham min jabalin Uhud, kata Nabi. Salah seorang di antara kalian, gigi gerahamnya di neraka nanti akan ada yang lebih besar daripada gunung Uhud sekalipun. Maka setelah menyaksikan peristiwa itu, ya, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi tentang sahabat tadi yang gigi gerahamnya lebih besar ketimbang gunung Uhud, ternyata menimpa siapa? Ar-Rajul
bin Unfuah. Masya Allah, ini hikmah bagi kita Pak, luar biasa. Makanya komitmen ini penting terhadap agama Pak. Al-intima'u aniddin. Ketika kita berdoa, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, bukan hanya sekedar kita nambah pemahaman terhadap agama, tetapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita komitmen terhadap agama ini. Maka muncullah doa Nabi SAW, ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini hikmah tuh. Ini hikmah dari peristiwa ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka kata para ulama, ya, satu, ya Pak, dan itu Pak tidak bisa menjamin Pak kesolehan kita, ya, intima kita dengan agama ini kadang tidak menjamin, ya, disebabkan karena kesolehan kita, disebabkan karena keilmuan kita, dan ini terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang istiqomah dengan agama ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, sekelas sahabat saja bisa begitu, apalagi kebayang nggak Pak? Sekelas sahabat aja bisa begitu Pak, ya, apalagi kita Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua Pak, ternyata bahaya orang munafik berilmu tapi munafik itu Pak jauh dahsyat bahayanya itu Pak. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, inni akhafu ala ummati minal munafikin al alimul lisan. Kata Nabi, sesungguhnya yang aku khawatirkan dari orang-orang munafik itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, mereka lisannya orang-orang alim. Kenapa Pak? Lisannya orang alim itu lebih berbahaya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Tapi munafik, ya, ya, sok Pak, kalau ada orang munafik alim itu semakin mudah didengar, ya, semakin gampang diikuti, ya. Maka bahayanya orang munafik, ya, orang alim tapi munafik. Maka lihat dampaknya, kerusakannya. Ar-Rajul bin Unfuah, ya, Musailamah al-Kadzab, ada sebagian kaum muslimin masih intima dengan agama, karena Nabi sudah mengatakan tidak ada lagi nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahku. Maka umat Islam masih berpegangan terhadap ini. Tetapi kalau yang menyampaikannya orang alim sekelas Ar-Rajul bin Unfuah, ya, Masya Allah, maka yang murtad jauh lebih banyak, bertambah. Bahkan Ar-Rajul bin Unfuah mampu memurtadkan 50.000 kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dulu aja ada orang yang murtad sampai 50.000, ya, mengimani Nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Nah, yang ketiga hikmah yang paling penting Pak, hidayah itu mahal, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah menjaga hidayah Pak. Ini intima itu menjaga hidayah. Maka Bapak Ibu, ada orang yang begitu soleh tidak bisa menjamin. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kita pernah merasa aman dengan iman kita. Apa ya? Jangan sampai merasa aman dengan iman kita. Boleh jadi ada orang yang ahli maksiat Pak hidupnya, ya, tetapi di penghujung akhir hayatnya dia intima dengan agamanya. Ada. Bapak pernah dengar nggak dulu berita tahun 2012-2013an nama Freddy Budiman, nah, gembong narkoba Pak, ya, gembong narkoba yang divonis hukuman mati, ya. Ini pernyataan anaknya, bahkan pernyataan kepala lapas di Cilacap, ya, ya. Ketika ditangkap bahkan mau dieksekusi mati, lalu kemudian beliau menyatakan dirinya bertobat kepada Allah. Penampilannya berubah drastis Pak. Yang asalnya rambutnya dicet begitu kan, ya. Penampilannya juga kayak ustadz Pak, ya. Ada balak dua di sininya karena saking bekas, saking sering sujudnya, kemudian berjenggot Bapak, ya. Ya. Bahkan subhanallah, ya. Ketika beliau dieksekusi mati, gembong narkoba Pak, kebayang ya? Ya. Ketika mau dieksekusi mati, apa yang sudah dia lakukan? Kurang dari 1 tahun itu mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 7 kali. 7 kali Pak. Udah begitu ketika mau dieksekusi mati, ya, maka
Ini karena kisahnya ceritanya masyhur dan disampaikan bukan oleh beliau, tapi yang menyampaikan adalah ya kepala penjaranya langsung. Ya. Jadi ketika beliau mau dieksekusi mati, Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau meminta yang pertama ya minta untuk sholat dulu sebelum dieksekusi mati. Ya, setelah itu beliau meminta ya supaya mengizinkan sebelum ditembak mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian yang ketiga, beliau meminta supaya matanya tidak ditutup, biar aku bisa melihat perbuatan-perbuatan dosa yang begitu banyak yang sudah dilakukannya. Ya, Masya Allah. Ini pernyataan kepala lapas tuh. Ya. Ya, kalau mungkin masih ada beredar. Beliau kepala lapas itu menyatakan ketika mau dieksekusi itu, ya angin datang kencang, hujan turun. Setelah dieksekusi, ya ini kepala lapas menyatakan bau harum, Pak. Padahal nggak ada pohon bunga-bunga harum di sana, tapi bau harum yang menyengat begitu kan. Jadi ada orang Pak yang begitu tuh, ya di penghujung hayatnya bisa intima dengan agama, husnul khotimah. Itu terjadi Pak, Masya Allah. Nah kita khawatir, ya sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita udah rajin ibadah Pak, ya. Ya kita sudah menjaga kebaikan amal soleh, tapi di penghujungnya Pak, ya kita khawatir. Maka karena kata Nabi dalam hadis ya bahwa sebaik-baik orang itu ya fi khawatimihi, di akhir hayatnya Pak. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan ya berpasrah terhadap agama Allah, ya yaitu al-intima anidin. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita merasa aman dengan iman kita. Imam Az-Zahabi itu Pak pernah Imam Ibnu Az-Zawzi ya pernah menyebutkan tentang pemuda soleh pada masa tabi'in ya. Ya, orang yang ahli ibadah yang Pak sehari-harinya itu beliau jadi muazin Pak. Orang soleh ahli ibadah muazin Pak. Nah, suatu saat yang namanya dulu jadi muazin masih naik ke tempat yang tinggi Pak. Ketika beliau mau azan, naik ke tempat yang agak tinggi dan dia mendapati seorang wanita non muslim, wanita Nasrani yang cantik Pak. Kelihatan begitu Pak. Udah azannya beres Pak, yang dia datangi langsung rumahnya si wanita itu. Ya. Lalu kemudian dia menyukainya. Sementara kata si wanita Nasrani mengatakan, ya orang tuaku tidak mungkin akan mengizinkan aku menikahi engkau, sementara engkau muslim, aku bukan muslim, kecuali kalau engkau berpindah. Itu terjadi pada masa tabi'in. Diceritakan oleh Imam Ibnu Az-Zawzi gitu kan. Akhirnya apa saking senangnya sama si wanita itu, dia lebih baik menanggalkan agamanya Pak. Padahal pemuda soleh, coba ada yang begitu. Ya. Kata Imam Ibnu Az-Zawzi, ketika dia sebelum nikahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Az-Zawzi, dia menaiki rumahnya, atap rumahnya untuk membenarkan yang rusak. Mungkin kalau kita mau bocor, ketika dia belum nikah nih Pak, ya, menaiki atap rumahnya untuk membenarkan sesuatu, akhirnya dia terjatuh dan kemudian wafat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma aslihli dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena agama ini yang mengatur urusan kehidupan kita. Nah, yang diperbaiki yang pertama apa? Fahmu anidin, bagaimana kita lebih paham terhadap agama ini. Maka Bapak Ibu, semoga Allah istiqomahkan, mudahkan kita untuk senantiasa berada di majelis ilmu, karena ini penting Pak, ya, untuk bertambahnya pemahaman terhadap agama. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ya, segala kebaikan dunia akhirat itu terkadang berawal dari pemahaman terhadap agamanya. Kalau kita tidak memahami agama ini dengan baik, kita kehilangan kebaikan dunia akhirat itu, ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bukan hanya sekedar paham terhadap agama, yaitu apa?
al-intima'u aniddin. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang konsisten. Ya, intima itu komitmen ya dengan agama kita ya. Ya, mudah-mudahan dengan itu insya Allah ya kita akan diselamatkan oleh Allah. Maka yang pertama kali yang harus kita jaga sebagaimana doa Nabi, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Mudah-mudahan agama kita selamat. Itu Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, karena waktunya sudah sampai hampir jam 6 ya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Maka betul. Nanya sedikit aja. Ini Pak, saya tertarik dari kenapa? Apa kira-kira materi yang disampaikan siapa tadi Al-Rajul Al-Rajul bil Unbuah, sehingga bisa 50